Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya di mata kuliah Marketing Strategis Planning ya. Mata kuliah yang hubungannya dengan manajemen pemasaran ya. Nanti harapannya mahasiswa bisa membuat perencanaan pemasaran ketika nanti dihadapkan pada masalah-masalah pemasaran dimanapun juga, apakah di tempat kerja, kemudian juga di bisnisnya sendiri-sendiri. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas masalah analisis SWOT ya. Kita secara berurutan kita akan mengenali ya. Nanti suatu saat kita akan mengenali tentang apa yang kita usahakan, bisnis apa yang kita yang kita usahakan, kemudian seperti apa dan bagaimana menjalankannya. Tentunya ini sangat penting sekali bagi mahasiswa untuk bisa mengidentifikasi, kemudian juga memecahkan jika ada permasalahan-permasalahan yang ada di bisnis. Oke. Untuk kali ini kita akan membahas secara khusus adalah analisis SWOT. Saya kira teman-teman semua sudah tahu betul bahwa apa itu analisis SWOT ya. Analisis SWOT jadi sering sekali dibahas dalam manajemen bisnis yang ada hubungannya dengan bisnis suatu perusahaan. Ini analisis SWOT ini tentunya sudah lama sekali kita belajar tentang analisis ini ya. Kemudian kita akan belajar apa nanti ya. Jadi nanti pengertian analisis SWOT itu apa ya. Kemudian tujuannya seperti apa ya, kemudian cara membuatnya seperti apa. Nah itu nanti yang akan kita bahas di pertemuan kita. Jadi nanti ada pengertian manfaatnya apa ya. Jadi setiap analisis itu harus bisa membuat impact yang positif bagi usahanya. Kemudian faktor analisisnya itu apa saja. Kemudian yang terakhir adalah kita akan mencoba mengaplikasikan analisis yang merupakan teori dasar dari perencanaan bisnis ini nanti diaplikasikan dalam aktivitas bisnisnya mahasiswa masing-masing ya. Tentunya setiap jawaban nanti mesti akan berbeda-beda karena asumsi tentang produk ya, kemudian hambatannya seperti apa, kemudian juga kelebihan dari masing-masing mahasiswa kita kan belum tahu. Nah, nanti setiap mahasiswa tentunya mempunyai kelebihan sendiri-sendiri, kemudian ketika dihadapkan dengan masalah, kemudian apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi pengertian SWOT yang pertama ya, pengertian SWOT itu apa? Apakah analisis SWOT itu? SWOT itu kepanjangan dulu ya, kepanjangan dari strength, weakness, opportunities, dan threat ya. Analisis SWOT adalah teknik perencanaan strategi untuk bisnis atau satu proyek ya. Metode ini mempertimbangkan faktor internal dan eksternal guna menyusun strategi bisnis yang efektif ya. Kalau saya coba ambil beberapa teori bahwa analisis SWOT ini diperkenalkan oleh Albert S. Humphrey ya pada tahun 1960-an, sudah lama sekali ya, ketika menginisiasi proyek penelitian di Stanford Research Institute. Ya, sejak itu akhirnya SWOT mulai digunakan oleh para pebisnis untuk menumbuhkan dan mengembangkan perusahaan mereka. Ya, seperti itu. Kemudian kita fokus lagi, apa sih analisis SWOT itu dalam membangun sebuah bisnis? Cukup penting bagi Anda untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan analisis SWOT itu. Secara umum ya, pengertian SWOT itu adalah metode perencanaan dengan mengevaluasi 4 komponen ya. 4 komponen tadi yang merupakan kepanjangan dari SWOT tadi ya. Yang pertama S-nya itu strength,
Yaitu komponen SWOT yang pertama adalah strength ya, yaitu kekuatan dalam bisnis. Kemudian yang kedua W atau weakness. Dalam analisis SWOT, W adalah weakness yang artinya kelemahan perusahaan atau bisnis. Kemudian O, komponen SWOT berikutnya adalah opportunity, yang berarti peluang bisnisnya. Yang terakhir adalah T yang berkaitan dengan ancaman usaha, threat. Berdasarkan pengertian SWOT tersebut, bisa kita katakan bahwa metode ini membantu para pemilik usaha dalam mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dimiliki secara sistematis. Nah, dengan begitu, seluruh pihak bersangkutan dengan bisnis bisa lebih mudah memahami dan mengenali proyek atau perusahaan. Jadi, setiap organisasi dalam bisnis tadi bisa mengetahui titik-titik kelebihan mana yang harus dikembangkan, mana yang harus dihindari. Nah, setelah mengerti tentang kondisi real dari suatu perusahaan atau proyek, kita bisa membangun strategi selanjutnya. Kesimpulannya adalah tujuan dari SWOT adalah membangun atau membantu Anda untuk merencanakan strategi bisnis berdasarkan faktor-faktor yang ada, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Itu pengertian dari analisis SWOT ya. Kemudian tadi manfaatnya apa? Manfaat untuk analisis SWOT ini apa? Setelah mengetahui tentang pengertiannya ya, ada beberapa manfaat yang didapatkan, terutama jika Anda ingin merencanakan satu perencanaan bisnis ya. Pada dasarnya, 4 komponen utama tersebut bisa berfungsi sebagai acuan untuk menjalankan bisnis atau menjalankan misi ya, misi bisnis hingga mencapai tujuan dalam hal ini visi yang sudah Anda sudah Anda buat kemarin. Dengan kata lain, manfaat analisis SWOT ini adalah untuk membangun Anda melakukan perencanaan prospek bisnis secara terstruktur dengan mengetahui hal-hal berikut ini ya. Yang pertama, lihat di slide-nya, bagaimana cara agar kekuatan atau strength dapat menghasilkan keuntungan melalui peluang atau opportunities. Kemudian bagaimana strategi mengatasi kelemahan atau weakness yang berisiko mencegah keuntungan. Yang ketiga, bagaimana cara agar kekuatan atau strength bisnis mampu menghadapi ancaman atau threat yang ada. Dan langkah yang harus dilakukan untuk mengendalikan kelemahan weakness yang berisiko menimbulkan ancaman atau threat. Dengan mengetahui SWOT proyek ya atau perusahaan seperti di atas ya, Anda bisa mempertimbangkan keputusan dan menentukan prioritas yang lebih baik. Tapi tidak hanya itu, manfaat SWOT juga bisa membantu para UKM seperti kita ini ya, yang ingin memperoleh modal usaha dengan mengajukan proposal pada investor. Analisis SWOT tersebut maksudnya itu sangat berguna agar mereka, sang pemberi modal ini, bisa mengetahui secara jelas kondisi internal maupun eksternal satu bisnisnya. Itu manfaatnya ya.
Kemudian faktor analisis SWOT itu apa saja? Faktor-faktor yang mempengaruhi dari analisis SWOT atau yang kita ambil dari analisis SWOT. Dalam analisis SWOT kita mengenal beberapa metrik, ada 2 metrik ya, yaitu internal dan eksternal. Kedua faktor ini akan membantu Anda dalam mengumpulkan data bisnis yang ingin dibuat. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal dalam analisis SWOT adalah kekuatan dan kelemahan yang diperoleh dari bagian internal perusahaan atau bisnis. Faktor ini umumnya berkaitan dengan sumber daya dan pengalaman yang ada, seperti misalnya sumber daya fisik berupa fasilitas, kemudian lokasi, peralatan ya. Yang kedua sumber daya manusianya, faktor internal ya, seperti karyawan, sukarelawan misalnya, target pasarnya seperti apa ya. Kemudian sumber daya keuangan, pendanaan, kemudian sumber pendapatan hingga peluang investasi. Yang berikutnya misalnya faktor internal tadi ya, sumber daya sumber daya keuangan sudah, sumber daya alam atau akses ke sumber daya alam, misalnya merek dagang, paten, dan hak cipta. Kemudian proses saat ini, program karyawan, hierarki, departemen, dan sistem perangkat lunak, dan seterusnya. Itu faktor-faktor internal yang kita gali untuk menunjukkan kelebihan dari kelebihan atau kelemahan dari usaha kita atau dalam diri kita, tentunya dalam organisasi ataupun secara pribadi. Kemudian faktor eksternal dalam analisis SWOT adalah peluang atau opportunity dan ancaman atau threat ya, yang umumnya diperoleh dari pihak-pihak eksternal. Untuk mencari tahu faktor eksternal ya, untuk mencari tahu faktor eksternal, Anda dapat melakukan survei dengan menyebarkan kuesioner pada konsumen. Dengan memahami faktor eksternal ini, Anda bisa mengetahui langkah-langkah apa yang diperlukan untuk menghadapi peluang atau ancaman. Biasanya juga faktor eksternal ini juga tidak bisa dikendalikan oleh kita. Misalnya faktor demografi, tapi bisa kita petakan ya, bisa kita petakan. Misalnya demografi ya, demografi laki-laki perempuan, kemudian juga secara posisi jabatan ya, kemudian adalah faktor demografi. Yang kedua, tren ekonomi, mulai dari tren keuangan lokal, nasional, dan internasional ya. Itu menyangkut makroekonomi atau mikroekonomi ya. Kemudian pasar, tren pasar seperti produk baru ya, kemudian kemajuan teknologi, pergeseran kebutuhan konsumen ya. Konsumen itu, perilaku konsumen kan berubah-ubah. Tentunya kita harus bisa mengikuti tren yang ada. Perilaku konsumennya itu seperti apa. Tahun 80-an itu beda sekarang perilaku konsumen sekarang. Tahun 2000-an, 2010 itu berbeda lagi tren dari perilaku konsumen. Kemudian pendanaan seperti donasi legislatif ya, dan sumber lain. Hubungan antara distributor dan mitra, contoh lagi faktor eksternal ya. Kemudian peraturan politik itu kadang juga sangat mempengaruhi. Kebijakan pemerintah ya, lingkungan bisnis ya, regulasi tentang bisnis,
dan ekonomi. Nah, itu sangat pengaruh juga. Nah, itu faktor eksternal ya. Kemudian sebenarnya mudah nanti dipelajari ya tentang faktor-faktor internal dan eksternal itu apa saja. Kemudian contohnya, ini adalah contoh yang bisa Anda lihat di sini ya. Anda lihat di sini. Misalnya ini sudah ada contohnya, tentunya nanti Anda dalam mengerjakan nanti bisa dicontoh sesuaikan dengan bisnisnya masing-masing. Misalnya strength. Kami sangat memperhatikan dan mengutamakan setiap kebutuhan dan permintaan customer atau konsumen. Strength lagi, kami dapat memberikan tanggapan dengan cepat dan tanggapan pada setiap permintaan customer. Itu kekuatan kita. Kemudian kami bisa memiliki biaya overhead yang cukup rendah sehingga bisa menawarkan harga yang terbaik bagi customer. Kami mempunyai pamor yang cukup di masyarakat, artinya brandingnya udah bagus ya. Kemudian kelemahannya apa? Cash flow-nya kurang lancar, mungkin ada piutang ya, kemudian ada modal yang tertahan misalnya. Pengaturan stoknya juga kurang bagus sehingga banyak modal-modal yang tidak mengalir ya, artinya tertimbun di stok ya. Kemudian lokasi bisnisnya kurang strategis, termasuk termasuk juga kelemahan ya. Kemudian modal terbatas, staf kami kurang kompeten di beberapa bidang, tambahlah kelemahan. Kemudian opportunity-nya, sektor bisnis ini yang kami rintis sedang mengalami kenaikan trennya ya. Perusahaan lokal yang kami dukung penuh oleh pemerintah. Kemudian belum ada persaingan ketat di sektor seperti bisnis kami. Ini contoh ya. Kemudian threat, ancaman. Dinamika strategi pesaing berpotensi mengancam kedudukan bisnis kami. Jadi pesaingnya terlalu ketat ya, sehingga bisnis kami akan susah sekali untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain lama misalnya. Kemudian cepatnya perkembangan teknologi yang di luar kendali kita. Apalagi teknologi-teknologi informasi yang sekarang ini sudah mengalami satu perubahan yang luar biasa. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada, maka yang terjadi adalah kita tidak bisa bersaing dengan orang-orang yang atau pesaing yang lain. Atau yang terakhir kurang minat perbankan dalam mendanai industri yang kami tekuni di dalam hal permodalan. Contoh itu ya. Kemudian bagaimana cara membuat SWOT analisis ya. Mungkin yang baru pertama kali mungkin akan bingung membuat analisis. Tapi saya kira teman-teman sudah sangat familiar ya teman, apalagi sudah semester atas dengan SWOT analisis ini. Ada cara yang sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan pihak yang terlibat ya. Cara membuat analisis SWOT adalah mengumpulkan pihak-pihak atau stakeholder yang terlibat dalam bisnis Anda. Sebab analisis tidak akan menghasilkan evaluasi yang efektif jika hanya dilakukan oleh satu orang saja. Jadi feedback dari stakeholder, kemudian dari pihak-pihak lain itu juga sangat penting untuk menambah argumentasi atau asumsi kita yang sudah kita bentuk tadi. Oleh karena itu, pihak yang ikut serta dalam analisis SWOT adalah pemimpin perusahaan, pendiri, kemudian juga karyawan. Dari sini Anda bisa meminta masing-masing pihak memberikan perspektif dalam bisnisnya yang sedang kita jalankan. Entah apakah itu hubungannya dengan strategi penjualan, marketing, product development, atau bahkan sistem pelayanan. Kemudian akan lebih baik lagi jika
pihak-pihak tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda agar bisnis menghasilkan evaluasi yang baik. Jadi brainstorming dulu. Mungkin ide-ide dari organisasi kita, salah satu member organisasi kita itu bisa kita jadikan acuan. Oh ternyata ide ini bagus untuk membuat satu strategi ya. Kalau misalnya kita UKM juga coba minta penilaian ya dari orang-orang sekitar kita, kemudian dari relasi-relasi bisnis kita itu seperti apa. Nah itu. Kemudian yang kedua, membuat pertanyaan SWOT. Ketika ingin melakukan evaluasi, Anda tentunya perlu membuat list pertanyaan tentang analisis SWOT terlebih dahulu ya. Adapun pertanyaannya seperti berikut misalnya. Pertanyaan strength. Apa keunggulan bisnisnya? Aset apa yang Anda miliki? Aset berupa apa yang dimiliki ya? Kemudian proses strategi yang berhasil apa? Kemudian proses bisnis yang berhasil itu kelebihan. Dijawab aja pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian weakness. Apakah ada celah di tim Anda? Strategi apa yang Anda perlu perbaiki? Ada hal-hal yang perlu diperlukan untuk menjamin bisnis kita agar lebih kompetitif ya. Kemudian adakah aset fisik yang dibutuhkan bisnis Anda, misalnya pendanaan atau peralatan ya. Apakah jabatan cukup ideal dalam menunjang kesuksesan bisnis? Kemudian misalnya untuk opportunity, pertanyaan misalnya sebagai berikut. Contohnya ya, apakah industri bisnis kita sedang berkembang? Adakah tren yang mendorong konsumen membeli produk Anda? Apakah ada event yang dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis? Adakah peraturan atau perubahan regulasi ya yang mempengaruhi bisnis Anda secara positif ya? Harus pertanyaan-pertanyaan itu disusun ya, yang ada hubungannya dengan opportunity. Kemudian juga trade. Adakah pesaing yang berpotensi memasuki pasar industri Anda? Anda membuat seblak kering misalnya. Apakah ada pesaing-pesaing yang akan memasuki segmentasi yang sudah Anda pilih? Kemudian adakah pemasok yang menyediakan bahan baku dengan harga cocok? Itu penting sekali karena supplier itu nanti kalau kita jamin ketersediaannya, juga bisnis kita nanti akan juga macet ya. Apakah ada perubahan perilaku konsumen yang berdampak negatif pada bisnis Anda? Nah, itu threat, ancaman. Perilaku konsumen udah beda nih. Dari dulu mungkin banyak orang yang beli langsung ke toko, tapi sekarang trennya udah secara online. Nah, itu kita harus berubah juga ya. Kemudian itu pertanyaan-pertanyaan ya. Kemudian mengumpulkan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan itu kita sebarkan ke tim kita, kemudian kita kumpulkan jawaban, kemudian menetapkan komponen-komponen yang ada yang direferensikan dari jawaban-jawaban tadi. Nah, kita susun tentang strength, weakness, opportunity, and threat ya, seperti itu. Kemudian strategi kombinasi ya. Kombinasi itu tentunya dalam satu perusahaan itu kita tidak bisa bilang sempurna 100%. Di sisi lain kita punya kelebihan, di lain sisi kita juga punya kelemahan. Ini adalah peluang, tapi di lain sisi ada juga ancaman. Untuk memudahkan Anda untuk melakukan analisis ya, Anda bisa melakukan strategi kombinasi dengan 2 poin. Adapun kombinasi misalnya fokus pada kekuatan, peluang untuk menghasilkan alternatif yang lebih efektif ya.
dengan cara mengoptimalkan kekuatan internal agar menciptakan peluang eksternal. Misalnya seperti itu. Kemudian fokus pada kelemahan dan ancaman guna menghasilkan alternatif defensif ya, alternatif bertahan ya. Dengan cara mengelola kelemahan internal agar dapat diminimalisir ya ancaman eksternalnya. Kita tahu nih kelemahannya, tapi kita kelola kelemahan kita. Kita minimalisir, misalnya ada karyawan yang kurang pengetahuan, keahliannya kurang, ya kita coba menyelesaikan masalah itu ya. Kemudian fokus pada kekuatan dan ancaman dengan cara memanfaatkan kekuatan internal untuk mengatasi ancaman eksternal. Kemudian fokus pada kelemahan dan peluang dengan cara mengendalikan kelemahan internal agar tetap memperoleh keuntungan dari kesempatan eksternal. Nah, itu beberapa kombinasi yang bisa kita jadikan nanti jadi semua komponen dari SWOT ini bisa kita fokuskan. Kita punya banyak kelemahan ya, kita fokus pada kelemahan kita. Oke ya, tadi suatu saat kelemahan kita akan menjadi satu kelebihan, siapa tahu kan itu. Jadi langkah ada contohnya. Nah, tugas Anda sekarang adalah membuat analisis SWOT usahanya masing-masing ya. Saya kira sudah ada contoh, kemudian juga materi sudah ada, tinggal Anda menyesuaikan dengan bisnisnya masing-masing. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan tentang analisis SWOT ya. Kalau ada pertanyaan silakan komen, apakah komen nanti di YouTube ataukah di komentar di Google Classroom, silahkan ya. Dari saya itu aja, terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.